Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia akan menghadapi balapan sulit di sisa 5 seri terakhir pada MotoGP 2022. Butuh sedikit lagi untuk Francesco Bagnaia menyusul perolehan poin Fabio Quartararo yang hanya berjarak 10 poin saja. Peluang Bagnaia menghapus dahaga Ducati yang telah lama puasa gelar ada di tangannya. Hasil bagus pada 5 balapan beruntun wajib dipertahankan Bagnaia sampai akhir musim nanti. Meski begitu, misi Bagnaia tentu tak akan mudah. Ada Enea Bastianini yang berpotensi terus mengganggunya untuk meraih kemenangan. Bagnaia juga harus mengalahkan dirinya sendiri. Pembalap asal Turin, Italia itu mengaku mengalami situasi tersulit jika ada pembalap lain yang membuntutinya. Jangan sampai insiden musim lalu pada MotoGP Emilia-Romagna terulang tahun ini, di mana Bagnaia yang sedang memimpin balapan harus terjatuh jelang balapan terakhir. Insiden tersebut membuat peluang juara dunia Bagnaia pada musim lalu tertutup. Kejadian serupa kembali terjadi musim ini, di mana Bagnaia yang memimpin balapan dari awal mendapat tekanan dari Bastianini. Pada MotoGP Prancis, Bagnaia terjatuh usai Bastianini menempel ketat dirinya. Adapun di 2 balapan terkini, duel calon rekan satu tim itu kembali berlanjut. Saya telah berubah sejak awal musim. Sekarang ketika saya memimpin balapan, saya hanya memikirkan hal-hal yang penting saja, kata Bagnaia. Saya harus sempurna di atas motor saya dan bertindak dengan sempurna. Saya tidak khawatir lagi jika seorang pembalap mengurangi jarak di belakang saya. Saya sudah beberapa kali mengalami tahun ini bahwa seorang lebih dekat dengan saya, itu adalah situasi yang paling sulit secara mental, tutur Bagnaia. Dengan itu, Bagnaia harus bisa mengatasi situasi tersulit pada balapan jika ingin mewujudkan mimpinya meraih gelar di jelas utama. Dalam balapan ini saya sangat fokus pada diri saya sendiri. Saya mencoba beradaptasi dengan situasi, kata Bagnaia. Hal itu membuat saya melewati balapan dengan cara terbaik. Tanpa membuat kesalahan, saya sendiri hanya mengurusi hal-hal terpenting dalam balapan, ujar Bagnaia. Di Aragon, jatuhnya Quartararo pada lap pertama juga nyatanya tak membuat Bagnaia mudah meraih kemenangan. Bastianini yang sempat memiliki gap kurang dari 1 detik itu perlahan mampu menempel Bagnaia untuk bertarung. Saya sudah tahu di tikungan ke-7 bahwa Fabio tereliminasi karena saya melihatnya di layar TV. Jelasnya terlebih dahulu. Tetapi itu tidak mengubah strategi saya. Saya mengatur kecepatan saya lap demi lap karena setelah start saya menyadari bahwa cengkeramannya tidak setingkat FP4. Saya tetap tenang dan menggunakan gas dengan sangat lembut. Kemudian sedikit demi sedikit saya membaik, tuturnya. Saya tahu bahwa hanya Enea yang bisa menjaga kecepatan saya karena hanya dia dan Fabio yang berpotensi melakukannya dalam balapan, pungkas pembalap asal Italia itu. Pebalap Repsol Honda Marc Marquez diselimuti motivasi tinggi menghadapi Grand Prix Jepang pada tanggal 23 sampai 25 September meski comebacknya ke MotoGP di Aragon tidak berjalan sesuai harapan. Bisa kembali tampil di MotoGP setelah menepi lebih dari 3 bulan guna memulihkan kondisinya pasca operasi lengan kanan membuat Marc Marquez antusias. Sayangnya, harapan untuk bisa menyelesaikan Grand Prix Aragon, balapan pertamanya sejak di Mugello akhir Mei, gagal terwujud. Juara dunia 6 kali kelas Premier mundur di lap pertama. Marquez terpaksa menyudahi aksinya di sirkuit Motorland Aragon lebih cepat. Akibat RC213V-nya rusak menyusul tabrakan dengan Fabio Quartararo dan Takaki Nakagami.
Quartararo yang juga menjadi juara bertahan MotoGP 2021 mengalami lecet dan sensasi terbakar di bagian dada. Ia meninggalkan ruang medis dengan banyak kasa di bagian dadanya. Sedangkan pembalap LCR Honda menderita nyeri hebat di jari manis dan kelingking kanan. Dua jari itu pun dioperasi pada tanggal 19 September 2022. Setelah menuntaskan balapan, Marquez menyaksikan siaran ulang insiden tersebut di garasinya. Rider asal Spanyol itu kemudian melakukan analisis atas insiden yang dialaminya. Di sisi lain, kini ia harus segera mengalihkan fokus karena MotoGP akan bertolak dari Eropa ke Asia, dengan Jepang menjadi destinasi pertama di sisa 5 balapan terakhir 2022. Ini adalah lawatan perdana MotoGP ke negeri Sakura sejak pandemi global COVID-19 merebak pada awal 2020. Dan event di sirkuit Motegi nanti juga merupakan balapan kandang bagi Honda. Marc Marquez memiliki banyak rencana untuk menghadapi akhir pekan spesial tersebut, karena secara Spania tidak ada keluhan besar setelah race di Aragon. Saya sangat bersemangat untuk kembali ke Jepang karena ini adalah balapan kandang Honda. Tracknya menyenangkan dan para penggemar selalu luar biasa, kata The Baby Alien dalam situs HRC. Di Motegi Anda dapat memiliki cuaca apapun, karena itu kami harus terus mengawasi apa yang akan terjadi. Imbuh pembalap yang sekarang menempati posisi ke-15 di klasemen MotoGP 2022. Selain masalah cuaca, Marquez juga tahu akhir pekan di Jepang tak menjadi lebih mudah dengan jadwal yang dipangkas. Hanya akan ada satu sesi latihan pada Jumat karena alur logistik yang padat. Mengingat kami menghadapi jadwal yang berubah, itu bakal menjadi 2,5 hari yang sangat intens. Tetapi saya merasa baik secara fisik setelah Aragon, ujarnya. Saya ingin menikmati akhir pekan di Jepang dan sambil terus bekerja agar bisa pulih sepenuhnya serta pengembangan motor. Rider berusia 29 tahun tersebut menuturkan.